Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Hari ini saya mau membahas mengenai topiknya ganti lah ya, jangan jam tangan terus. Kita mau bahas mengenai NFT, yaitu adalah salah satu project lah ya yang bisa disebut perkembangan dari dunia cryptocurrency ya. Karena dia mengandung unsur blockchain dan yang terkenal ya, yang sekarang salah satu paling apanya ya, paling hype-nya, paling project paling berhasilnya lah, itu dibangun di atas jaringan Ethereum. Nah, memang NFT ini salah satu bukan penemuan sih, tapi lebih ke apa ya, sesuatu yang baru lah ketika bull run di 2020-2021 ya. Jadi dia baru ke, ke blow up-nya lah gitu. Ramenya itu ketika di bull run kemarin pada saat COVID. Eh, saya nggak tahu persis kapan benar-benar ditemukan em, penemuan NFT ini gitu. Yang pasti NFT itu kepanjangan dari non-fungible tokens, yang saya rasa orang-orang juga believe gitu ya bahwa di kemudian hari bukan project NFT-nya ya, tapi lebih ke fungsi dari non-fungible token ini akan dipakai, eh, adopsinya untuk massal ya, bisa untuk eh, kepemilikan tanah atau juga misalnya ID, digital ID. Jadi NFT itu, non fungible token itu bukti kepemilikan aset digital atau bukti kepemilikan digital yang tidak bisa diduplikasi ya, karena dia memang merupakan eh, terdiri dari kode kriptografi yang unik yang nggak akan bisa diduplikasi teknologinya. Nah, jadi teknologi ini sih nanti akan kepake pasti. Bisa dipakai buat misalnya dalam dunia industri mobil misalnya. Dia dipakai biar unit mobil ini misalnya si kilometernya itu nggak bisa dirubah-rubah seenak kita gitu ya. Jadi ada pencatatan digital yang benar-benar akurat. Ini yang saya pernah belajar sih. Terus misalnya bukti kepemilikan mobil juga jadi bukti si kepemilikannya nggak bisa diduplikat gitu. Juga misalnya dalam dunia fashion, misalnya tas bermerek ya. Kan sekarang ini mungkin sertifikat sertifikat tas-tas bermerek yang mahal itu masih manual mungkin ya dengan sertifikat kartu gitu. Mungkin memang terdaftar sih di tokonya. Cuman nanti bisa terdaftar dalam bentuk yang namanya NFT ya. Jadi eh, sulit untuk dipalsukan lah. Palsunya mungkin ada, tapi nggak ada bukti kepemilikan secara digital yang menyatakan bahwa itu betul-betul barang asli dan tidak dapat diduplikasi, tidak akan ada duanya lagi gitu. Misalnya untuk barang-barang limited edition juga akan begitu. Bisa jadi nanti untuk teknologi jam tangan juga, nanti juga dipakai untuk misalnya contoh kenapa kita pernah dengar yang namanya tanah sengketa misalnya. Transaksi tanah tapi kok dulu pernah ada surat tanah yang keluar lagi gitu. Nah itu juga nanti akan jangka panjang ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia kapan, tapi kalau di luar negeri nanti adopsi ini akan dimulai gitu. Bukti kepemilikan tanah itu menggunakan teknologi NFT. Tiket konser juga, tiket nonton. Jadi nggak bisa dicetak gampang, kasarnya begitu ya. Itu semua nanti ada NFT-nya. Nah, yang kemarin rame itu di 2020-2021 itu ketika bulan crypto market ya. NFT ini juga muncul dalam bentuk-bentuk yang lain. Salah satunya adalah profile picture ya. Mungkin yang teman-teman udah sering dengar dan teman-teman juga familiar gitu. Salah dua yang paling terkenal atau mungkin disebut OG lah. OG-nya tuh yang awal bener-bener melambangkan bahwa profile picture yang sangat eksklusif ya. Itu ada dua ya. Satu CryptoPunk ya. Saya pernah bahas sih dulu di tentang topik jam tangan juga. Yang kedua adalah Bored Ape Yacht Club ya. Nah, kenapa sih profile picture bisa semahal itu gitu? Saya kalau tentang CryptoPunk sama Bored Ape Yacht Club nggak terlalu mendalami karena saya juga nggak ada di dalam Discord-nya mereka. Saya juga nggak mendalami project mereka. Tapi mungkin kalau kurang lebih gitu ya, kalau CryptoPunk yang saya tahu sementara ini memang
profile picture ya, profile picture di mana komunitinya itu banyak orang-orang terkenal. Sejauh yang saya tahu, salah satunya mungkin kalau artis-artis terkenal ada Heidi Klum ya, di Heidi Klum juga dia mempunyai CryptoPunk itu, terus ada juga Serena Williams, ada juga Tom Holland ya, Tom Holland pemain Spider-Man, dia juga mempunyai CryptoPunk dan banyak sih para investor lah NFT di profile picture-nya CryptoPunk. Saya punya temen, dia juga pernah masuk ke dalam dunia NFT ini ketika kemarin peak market ya. Ethereum mungkin kurang lebih sekitar harga 50-70 juta lah. Pada saat itu CryptoPunk yang paling murah gitu pada saat itu ya, di kurang lebih lah di sekitar harga 4 miliaran lah gitu. Satu profile picture teman-teman. Sekarang mungkin 4 miliar udah bisa membeli sebuah CryptoPunk yang secara rarity lebih tinggi gitu ya. Jadi itu tuh ada rarity-nya lah gitu, kayak mungkin Anda pernah main kartu basket atau mungkin Anda pernah main kartu yang dulu saya pernah main ya, Magic the Gathering gitu, dia punya rarity gitu. Atau mungkin Pokemon cards, Yu-Gi-Oh seperti itu, dia ada rarity. Nah, makin rare ya dia makin mahal lah kurang lebih begitu, karena di NFT profile picture itu sendiri pun tidak bisa dicetak ulang lah, cuma ada segini. Even yang paling common pun nggak akan ada satu profile picture yang sama persis dengan yang dimiliki oleh yang paling common sekalipun gitu. Jadi mereka punya traits-nya masing-masing. Traits itu seperti kayak apa ya, aksesoris lah, misalnya yang satu pakai topi, yang satu misalnya race-nya dia alien, atau yang satu zombie, kurang lebih begitulah. Begitu juga dengan Bored Ape Yacht Club ya, dia sama CryptoPunk ini kurang lebih harganya mirip-mirip lah teman-teman. Jadi kalau sekarang ini mungkin sekitar rata-rata ya Bored Ape Yacht Club per hari inilah kurang lebih rata-rata harganya di 80 Ethereum. Kalau misalnya ini for floor price itu adalah yang paling harga paling bottom ya, paling rendah. Jadi kalau sekarang kira-kira harga Ethereum 30 juta kali 80 kurang lebih sekitar 2,4 miliar. Sorry, berarti tadi CryptoPunk. Oh ya benar, CryptoPunk kalau 4 miliar itu udah dapat yang lebih rare gitu ya. Nah, teman saya pernah cerita juga, dia tinggal di Singapura. Zaman dulu banget sebelum harga NFT ini setinggi itu gitu ya. Dia pernah beli sangat murah sih, paling hanya berapa ribu Singapura dolar gitu. Dan sekarang udah dia pernah menjual tuh di 3 miliar gitu. Jadi untungnya tuh berlipat-lipat dan dia jual. Mungkin untung dia waktu itu jual ya. Tapi sekarang harga ya paling rendahnya 2,4 juga sih anyway. Nah, karena tertinggi itu nggak ada ya, itu gimana community dan dunia menilai si gengsi atau apa ya, utility dari NFT itu. Nah, yang saya tahu kalau Bored Ape Yacht Club atau BAYC gitu ya disebutnya itu, dia punya utility-nya. Mungkin Anda juga bisa sharing atau menambahkan jika saya ada salah atau yang kekurangan penjelasan gitu ya. Setahu saya Bored Ape Yacht Club itu dia juga bisa mendapatkan merchandise ya dari, tapi kalau merchandise ini saya nggak tahu apakah dia merchandise buat sendiri atau dia merchandise memang dari komunitinya. Tapi yang saya tahu ada klub misalnya pertemuan event gitu ya, khusus untuk pemilik Bored Ape Yacht Club tuh bisa kayak ngumpul bareng gitu kayak di bar atau di mana itu bisa ya. Jadi dia punya komunitas eksklusif sendiri untuk beberapa hodlers gitu ya. Bahkan dikasih gratis gitu untuk hodlers Bored Ape atau tapi saya nggak tahu ya kalau Bored Ape itu apakah gratis atau enggak. Tapi untuk NFT lain tuh dia developernya suka bikin event, dan untuk pemegang hodlers NFT-nya itu dibuat event, dia boleh ibaratnya makan gratis, minum gratis, berkenalan satu sama lain dengan komunitas di NFT itu. Nah, cuman yang saya pasti tahu adalah Bored Ape Yacht Club itu sempat juga saya nggak tahu nih developernya atau ada venture capital ya, VC yang mungkin mendanai setiap pemilik Bored Ape Yacht Club, dia mendapatkan Ape Coin sekian. Waktu itu saya hitung-hitung ya, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah loh teman. Jadi orang yang udah punya Bored Ape Yacht Club
minimal misalnya dapat sekitar 1 miliar sekian gitu dalam bentuk app coin. Kalau dijual langsung ke US dollar, dia langsung mendapatkan itu 1 M sekian misalnya. Atau bahkan kalau yang punyanya banyak atau rarity-nya juga tinggi gitu, mungkin dia dapatnya lebih sih. Itu langsung dijual tuh bisa teman-teman. Dan itu sekarang udah masuk ke exchange seperti Binance ya. Jadi bisa diuangkan gitu. Namanya tokenize di komunitasnya itu, misalnya kan Bored Ape ya, Club kan Ape ya. Jadi ada koin Ape yang bisa di tokenize atau diuangkan ke US dollar, bahkan nantinya sampai ke rupiah gitu. Ya itu pasti ada pemodal gitu, biar nanti mungkin dia untuk komunitas Bored Ape ya Club itu dia punya yang namanya koin sendiri gitu, token sendiri. Nah, itu kan yang terkenal ya. Berikutnya yang cukup terkenal juga project Doodles ya. Doodles ini juga unik sih, dia punya apa ya? Dia punya karakteristik si NFT-nya ini. Dia juga ada profile picture, dia juga ada utility. Utility itu jadi seperti fungsi lah ya dia. Jadi saya rasa ini kalau NFT di yang project-project profile picture seperti BIYC, Doodles ini tuh dia punya seperti membership lah gitu. Jadi kita membership di satu komunitas ini, membership awalnya tuh dalam bentuknya tuh seperti tiketnya lah gitu, profile picture, yang profile picture-nya pun punya gengsi tersendiri ya. Seperti Doodles itu nanti waktu itu udah keluar sih, siapapun yang punya Doodles itu dia dapat NFT yang kedua ya, digital asset, namanya duplicators gitu. Dan saya pernah lihat di Twitter mereka di Amerika sana, dia juga bikin produk-produk, bahkan ada toko Doodles gitu. Jadi macam-macam teman-teman. Sekarang masih sangat early sih, makanya kemarin harganya tuh sangat fluktuatif ya. Bener-bener gila sih, naik turunnya gila. Nah, saya pengen bahas satu yang saya pribadi juga sempat ngambil ini ya, tapi ini bukan financial advice teman-teman harus ngambil, bukan sama sekali gitu. Teman-teman harus riset sendiri. Teman-teman mungkin tahu merek betting app ya, Bape. Nah, ini saya kalau beli-beli barang-barang seperti ini ya, kayak NFT gini, saya belajar bahwa ini kan kita nggak tahu apakah project ini akan jadi atau enggak. Anda, saran saya sih belinya benar-benar dari profit ya, profit misalnya profit trading saham atau profit trading kripto gitu. Jadi dari profit Anda beliin ke project-project seperti ini boleh gitu. Tapi kalau misalnya Anda langsung bahasa kriptonya itu degenisasi gitu, langsung masuk ke dunia ini, langsung pakai uang panas gitu, itu kacau sih. Janganlah teman-teman, karena banyak yang stres dan kehilangan banyak uang dan kacau lah gitu ke kondisi keuangannya, karena dia terlalu degen tuh kayak aping jadi seperti kayak monyet masuk ke project gitu, nggak ngerti apa-apa langsung beli ini, wah ini bakal to the moon. Jangan ya teman-teman. Jadi kalau bisa hasil dari profit, hasil dari misalnya Anda punya properti, hasil ya ambil sebagian sewanya, masukin ke sini, it's okay gitu. Jadi, dan saran saya pun untuk project-project NFT gini nggak lebih dari 1% dari aset Anda lah teman-teman. Jadi sedikit lah, tapi 1% atau mungkin kurang ini bisa, kita nggak tahu kalau Anda research yang tepat bisa jadi nanti bisa jadi berapa kali lipat, kita nggak tahu. Yang pasti nggak ada salahnya kalau misalnya Anda suka dengan projectnya, Anda research dulu, Anda mulai invest di NFT ini. Jadi itu sharing doang ya teman-teman, tapi nggak harus diikutin. Nah, jadi saya kemarin, karena awalnya dari kakak saya sih ya, dia mendapatkan whitelist di betting app ya. Dia awalnya bukan karena NFT-nya, tapi karena suka merek betting app. Jadi Adidas pun ada ya, Adidas NFT, Nike NFT. Saya lihat kalau untuk yang merek-merek big brand brand besar seperti ini, dia tuh seperti membership. Yang saya tahu aja, yang saya cukup riset itu tentang si Bape ini, Bapetaverse namanya, betting app. Kita tuh seperti beli, menurut saya ya, ini bahasanya gitu. Kan beli NFT profile picture tuh, profile picture si app ini kan. Ada banyak, ada 10.000 gitu. Tapi Anda hati-hati kalau beli, harus yang apa ya namanya, harus yang asli lah intinya gitu, jangan kena scam ya. Ini saran sih di OpenSea lah, plafon OpenSea dan Bapetaverse ini udah checklist biru ya. Nah,
Jadi kita beli profile picture, beli dari trades-nya. Mungkin nanti di video berikutnya saya sharing cara memilih NFT lah ya. Sekarang saya bahas tentang fungsinya. Jadi kalau next nanti saya bahas tentang cara memilih NFT itu jangan langsung milih yang, oh udahlah milih floor price aja lah yang paling common. Jangan juga sih teman-teman. Dan cara memilih trades itu seperti apa. Nanti saya jelasin di next video. Nah, kenapa saya suka si betting app ini dan ada beberapa lah teman-teman saya beli hasil dari trading kripto ya. Jadi trading kripto hasilnya udahlah kesinian aja lah ke dunia kripto lagi gitu. Jadi gini, karena dia punya real life utility dan digital asset utility. Yang real life-nya itu ini sekarang bagi mereka hodlers yang udah dari awal ya seperti kakak saya ini udah mendapatkan appreciation t-shirt. Nggak terlalu bagus sih t-shirt yang appreciation karena dia juga pertama gratis dan ini judulnya appreciation. Kalau menurut saya ini seperti kalau kita masuk hotel gitu ya, kita udah mau menginap di sana, daftar, dapat welcome drink lah. Dan t-shirtnya ini kita bisa ngambil di toko di mana kota kita berada yang ada toko betting app official store. Nah, berikutnya project dia itu akan masuk ke airdrop atau drop kira-kira ya teman-teman roadmap-nya Anda bisa lihat gitu ya. Baby Milo teman-teman pasti tahu lah ya mengenai Baby Milo. Nah, jadi itu digital asset juga NFT, tapi kita utility-nya atau kegunaan fungsinya si Baby Milo NFT ini saya belum tahu buat apa karena belum ada announcement sama sekali. Jadi akan ada yang punya apa namanya Genesis lah ya, Genesis itu yang awal gitu, NFT awal yang Bape itu akan mendapatkan nanti Baby Milo. Belum ditentukan, misalnya punya satu Genesis dapat satu atau punya dua dapat satu belum ditentukan. Nah, terus sudah gitu nanti ada tokenize juga seperti Bored Ape Yacht Club ya, yang setiap yang punya Bored Ape Yacht Club NFT itu mendapat yang namanya token gitu, Ape token, yang itu nanti bisa diuangkan. Jadi Bape pun nanti akan ada tokenize. Saya nggak tahu apakah ini tokennya hanya bisa dibelanjakan ke Bape Store, mungkin aja teman-teman. Tapi hanya orang yang mempunyai Genesis Bape NFT ya. Terus berikutnya yang nge-hold 2 bulan, 4 bulan, 8 bulan itu akan mendapatkan merchandise official Bape. Nah, itu belum tahu. Bisa aja dapat hoodie Shark teman-teman, hoodie Bape Shark gitu, bisa aja mendapatkan sneakersnya. Karena barang-barang betting app sendiri bisa dibilang tergolong salah satu barang casual tapi yang cukup luxury ya, karena harganya sangat tinggi sih teman-teman. Untuk casual gitu, untuk casual. Jadi mungkin saya bisa bilang di atas Nike Adidas teman secara harga. Nah, jadi saya pikir ketika saya cek dari roadmap-nya dan lain-lain, NFT Bape ini mempunyai yang menurut saya sih cukup potensi. Dari dia punya art-nya ya, dari profile picture-nya. Berikutnya real life utility. Jadi benar-benar dapat merchandise. Jadi kalaupun kita keluar uang membeli ini tuh benar-benar dapat barang asli dari Bape gitu, fashion lah. Ya sejelek-jeleknya seperti kayak kita beli baju lah, beli hoodie, beli sepatu, sneakers gitu. Dan sejelek-jeleknya nggak dipakai bisa dijual lagi. Terus udah gitu dia nanti akan mengeluarkan tokenize ya. Jadi token yang antara bisa diuangkan atau dibelikan ke merchandise lagi atau bukan atau dan dia juga akan keluar yang namanya Baby Milo. Saya nggak tahu apakah nanti Baby Milo punya fungsi dalam apa namanya airdrop juga untuk merchandise Baby Milo di Bape, karena kan banyak perempuan atau anak-anak suka Bape itu dari Baby Milo ya, karakternya yang lucu gitu. Tapi kalau misalnya yang laki-laki mungkin sukanya yang Bape-nya. Cerita si Bapetaverse ini sebenarnya awalnya kan gambar Bape itu kan belum pernah ketahuan tuh mukanya kayak gimana. Nah, ini ceritanya kalau di NFT ini dia mulai reveal mukanya seperti apa. Nah, itu sih teman-teman sekilas dari cerita tentang NFT ya. Dan saya sempat tertarik ngambil ini karena gini, waktu pas lagi sebelum reveal ya, dia kan pasti awal-awal untuk NFT ini kan orang dapetin whitelist ya. Whitelist itu kayak kita sharing to the community, misalnya kita sharing di Twitter, kita bikin kayak project-project Bape gitu. Misalnya di tembok kita bikin muka Bape dari bunga, dari apa. Nah, itu kan bantu untuk hype dan viral si project ini gitu kan. Ketika kita submit, seperti kasarnya mah pekerjaan kita gitu ya, artnya kita
atau mungkin kita bisa engage juga di grup gitu ya, membantu member satu sama lain gitu. Nah itu nanti kita dapat whitelist. Nah pada saat kita dapetin whitelist itu gitu ya, karena kita udah membantu mensupport project si NFT ini ke seluruh dunia lah ibaratnya, melalui Twitter, melalui Instagram dan lain-lain. Nah, kita dapat whitelist yang nanti kita bisa minting. Minting tuh kita kayak beli di harga awal. Harga awalnya itu 0,3 Ethereum. Pada saat itu, Ethereum itu 50 juta kurang lebih, teman-teman. Jadi harganya 15 juta waktu itu ya. Nah, sebelum dia reveal, dia punya NFT itu, dia pernah nyampe hampir 3 Ethereum. Jadi hampir, anggap 3 lah dibulatin. 3 dikali 50 itu hampir 150 juta harganya saat itu. Sebelum reveal, teman-teman. Jadi hype-nya tuh wah gitu. Karena si Bapetaverse ini juga pinter, dia ada Hall of Fame ya di Discord-nya itu. Dia bagiin project NFT-nya dia itu ke beberapa orang gitu. Artis-artis dan orang-orang berpengaruh seperti banyak lah teman. Setahu saya anaknya Michael Jordan pun dikasih gitu. Dan ada Vanessa Wu ya, banyak banget. Ada artis Taiwan, ada artis Amerika, ada artis Hong Kong gitu. Anda bisa cek semua di Discord-nya gitu. Nah, jadi ketika hype itu, makanya harga bisa melambung sampai situ. Nah, sekarang dengan harga Ethereum sekitar 30 juta ya kurang lebih ya. Nah, itu tuh dia punya floor price itu di 0,15. Kurang lebih berarti sekitar 4,5 juta. Jadi bayangin dari paling all time high 150 sekarang cuma 4,5. Itu turunnya lebih dari 90% sih. Nah, jadi walaupun ini bukan financial advice, tapi ya maka dari itu cukup menarik gitu kalau misalnya teman-teman yang misalnya pengen cari terutama yang suka betting app juga sih, suka fashion, suka betting app-nya, dan pengen cobalah punya satu, ini mungkin boleh karena turunnya udah lebih dari 90%, cuman make sure uang dingin gitu, bukan untuk uang mat. Tapi ini juga bukan ajakan finansial, ini juga lebih ke cerita aja, sharing dari apa yang udah dipelajari. Itu kalau untuk big brand ya. Adidas juga turun sih dari sekitar hampir 2 Ethereum, sekarang di 0,6 Ethereum ya. Jadi itu juga Adidas into the Metaverse, Anda boleh cek juga ya. Project itu juga lagi turun. Jadi rata-rata sekarang NFT turunnya sangat-sangat banyak sih. Kalau kita mau digen atau aping ya, maybe this is the time teknologi NFT ini akan dipakai in the future. Kalau Anda mau invest ya, saya sih kurang dari 1% ya, dan hasil dari profit gitu, untuk benar-benar less the risk untuk kalau sampai projectnya ini benar-benar nggak jalan gitu. Mungkin itu aja hari ini pembahasannya. Mungkin next nanti kita akan sharing mengenai choosing the trades atau memilih trades ya di NFT project. Itu aja. Thank you guys.